Bab yang kedua sampai halaman 230. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ikhtilafuhum fi waqti alladhi yadkhulu fihi mu'taqifu ila i'tikafihi. Adapun perbedaan pendapat para ulama pada masalah waktu yang orang i'tikaf itu masuk padanya, kepada i'tikafnya. Idza nadhara ayyaman ma'dudatan aw yawman wahidan. Kalau ini orang nadar asal hukumnya sunnah. Kemudian dibicarain dan ngomongin tuh, bukan di hati, bukan. Kalau di hati bukan nadar, al-azam namanya. Azam, lain tuh. Itu baru niat doang di hati nih. Nanti kalau berhasil usaha pengen ngasih sedekah anak-anak yatim, di hati ngomong, itu azam, bukan nadar. Kalau nadar udah dia lain. Diucapin dong, ngomong. Saya bernadar ya Allah, kalau saya punya usaha berhasil, sukses, saya ingin sedekah kepada anak yatim 10 orang misalnya begitu. Nah, Allah kasih berhasil. Maka yang tadi sedekah hukumnya sunnah berubah menjadi apa? Jadi wajib. Itulah yang disebut dengan nadar tuh. Jadi selama masih di hati, itu bukan nadar, tapi disebut dengan azam namanya, beda tuh. Kalau diucapin disebut dengan pas nadar kita bilang bini kita, bilang anak kita, Bapak nadar nih, bilang tuh setelah kita ngomong tadi itu, dibilang bini kita, Bapak nadar. Nanti kalau itu fungsinya bilang, kalau nggak ada umur itu orang, nanti yang bisa mengeluarkan nadar siapa itu? Istrinya atau anaknya. Karena nadar hukumnya apa? Hukumnya wajib tuh, nggak boleh nggak dipenuhi. Jadi demikian disebut dengan nadar, demikian tuh. Jadi udah diomongin, bicarain dengan kalimat nadar. Nah ini ada orang nadar pengen i'tikaf beberapa hari atau 1 hari, masuk ke masjid dihitungnya itu sehari, dari mana tuh mulainya tuh begitu. Nah, ini yang menjadi perbedaan para ulama, perbedaan pendapat para ulama pada masalah kapan masuknya orang yang diiktikaf itu waktunya. Kalau dia bernadar, nadar iktikafnya beberapa hari atau hanya 1 hari. Dan iktikaf hukumnya apa saya kemarin tuh? Sunnah tuh. Nadar tuh. Kalau seandainya Allah sembuhkan penyakit saya, ya Allah saya pengen iktikaf di masjid tuh, begitu demikian ngomongannya tuh. Udah bicara dulu tuh. Pas Allah sembuhin langsung apa? Iktikaf hukumnya menjadi apa? Jadi wajib tuh. Misalnya diomongin sama dia, iktikaf pengen sehari doang. Nah, kapan masuknya tuh hitungan sehari dimulai tuh? Itu demikian tuh yang menjadi ikhtilaf para ulama sini. Yang pertama, fa inna Malikan wa Syafi'iyya wa Abu Hanifah, maka sungguhnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhum ittafaqu, semua sepakat, jumhur ini sepakat, ala annahu man nadhara i'tikaf syahrin, orang yang bernadar ingin i'tikaf selama sebulan, annahu yadkhulul masjida qabla ghurubi syamsi, sesungguhnya dia masuk dalam masjid sebelum terbenam matahari. Pas masuk waktu asar jam 4 misalnya, atau jam 5 selama sebelum terbenam matahari, itu dimulai tuh i'tikafnya, dimulai hitungan dari situ. Ini nadar nih, ya Allah saya bernadar kalau seandainya anak saya kau berikan lulus ujian, saya bernadar ingin i'tikaf di masjid sebulan penuh. Nah, hitungan dari mana tuh? Pendapat daripada Imam Malik, kemudian madhab kita pada Imam Syafi'i, kemudian Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu adalah nadar tersebut berlaku masuk masjidnya sebelum apa? Terbenam matahari itu. Pas jam 5 masuk masjid tuh, dihitung tuh, dimulai baru hitungannya tuh. Dimulai pada hitungan tersebut nanti sampai sebulan penuh.
Itu kalau itikafnya nadarnya selama sebulan tuh. Jadi itu kan masuknya sebelum apa tadi? Sebelum terbenam matahari. Wa amma man nadhara an ya'taqifa yawman, adapun orang yang bernadar iktikaf sehari, fa inna Syafi'iyya qala, Imam Syafi'i berpendapat, man arada an ya'taqifa yawman wahidan, orang yang pengen iktikaf sehari, dakhala qabla tulu'il fajri, dia masuknya sebelum masuk waktu subuh. Jadi orang iktikaf nih, niat bernadar pengen iktikaf, misalnya, ya Allah saya bernadar pengen iktikaf di masjid selama sehari, jika usaha saya sukses, gue berhasil, Allah kasih berhasil, maka dia bernadar itu iktikaf hukumnya menjadi apa tadi? Jadi wajib. Kapan masuknya? Sebelum masuk waktu subuh tuh, jam 3:30 udah masuk masjid tuh, demikian. Kapan keluarnya? Wa kharaja ba'da ghurubiha, keluar dari masjid setelah terbenam matahari. Itu madhab daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, demikian tuh. Jadi Imam Syafi'i berpendapat demikian. Kalau seandainya ada orang yang bernadar iktikaf di masjid selama sehari, maka masuknya dia sebelum masuk waktu subuh, keluarnya setelah sudah terbenam matahari itu. Jadi jam 3:30 udah masuk masjid, nanti keluar jam berapa tuh? Nah, maghrib udah lewat, udah masuk, terus sembahyang, baru apa? Keluar masjid. Itu pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi ulang lagi, pendapat jumhur itu pendapat daripada Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhum. Kalau ada orang yang bernadar ingin i'tikaf selama sebulan di masjid, maka dimulai masuk ke masjidnya adalah dari kapan tuh? Sebelum terbenam matahari. Tapi kalau sehari doang, pendapat yang pertama pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i. Kapan masuknya? Sebelum masuk waktu subuh. Kapan keluarnya? Setelah sudah terbenam matahari. Wa amma Malikun, adapun Imam Malik radhiyallahu taala anhu, faqauluhu fil yawmi wasyahri wahidun bi'ainihi, maka pendapat beliau mau iktikaf sehari dan sebulan itu sama. Dan itu berarti kapan masuknya? Sebelum terbenam matahari, sama tuh. Jadi Imam Malik mau nadarnya sebulan, mau sehari, masuk masjidnya dihitung kalau seandainya sudah masuknya sebelum terbenam matahari, sama tuh. Jadi lain pendapat daripada Imam Malik dengan pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i kalau sebulan sebelum terbenam matahari, kalau nadar iktikafnya sehari, masuknya sebelum subuh, keluar setelah sudah terbenam matahari. Imam Malik enggak, kalau sehari sama dengan sebulan, yaitu masuk ke masjidnya adalah sebelum terbenam matahari. Wa qala Zufarun wal Laits, berkata Imam Zufar dan Imam Al-Laits radhiyallahu taala anhuma, yadkhulu qabla tulu'il fajri, masuk sebelum masuk waktu subuh, wal yawmu wasyahru indahuma sawa'un, iktikaf sehari sebulan menurut pendapat Az-Zufar dengan pendapat Al-Laits rahimahullah adalah hukumnya sama. Jadi sama tuh. Jadi pendapat yang ketiga, pendapat dari Imam Zufar dengan Al-Imam Al-Laits rahimahullah, bahwasanya kalau seandainya ada orang yang iktikaf sehari atau sebulan, maka dimulai iktikafnya masuknya adalah dari kapan? Sebelum masuk waktu subuh. Wa farraqa Abu Thawr baina nadhil layali wal ayyami. Itu dia. Wallahu a'lam bissawab.